Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore pemirsa setia Batam TV. Senang sekali bertemu kembali bersama saya Mas Syari dalam program dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dan kali ini kita akan berbincang pemirsa terkait eksistensi produk lokal di tengah persaingan bisnis di Kota Batam. Bagaimana bisnis lokal bisa bertahan dan apa saja kiat-kiat dari bisnis lokal untuk bertahan dengan produk-produk yang lebih dulu ada di Kota Batam dan produk-produk besar lainnya yang ada di Kota Batam. Baik, untuk itu saya sudah bersama kedua narasumber hari ini. Seperti biasa ada Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Bapak Henry Arulan, SPD. Langsung saja kita sapa beliau. Pak Henry, gimana kabarnya Pak sore hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Pak ya? Alhamdulillah, oke, harus semangat. tetap semangat. Ini Pak Henry ini semangat selalu untuk mengembangkan terutama UMKM yang ada di Kota Batam Indonesia. Dan di samping Pak Henry ada, saya panggil Bang Hardi lah. Bang Hardi yang merupakan owner dari Otak-Otak Abang Adik. Gimana kabarnya sore hari Bang? Alhamdulillah sehat, baik. Siap berbagi dengan pemirsa di rumah? Insya Allah. Ya. Nanti membeli berbagai inspirasi juga ya Pak, mengenai usaha Otak-Otak ini merupakan salah satu bisnis lokal ya, yang ada di Kota Batam. Baik pemirsa, sesuai tema kita, eksistensi produk lokal di tengah persaingan bisnis. Mungkin saya ke Bang Hardi dulu. Bang Hardi, ini kan kita tahu Abang merupakan owner dari Otak-Otak Abang Ade. Nah, mungkin bisa ceritakan sedikit Bang, bagaimana awalnya hadirnya bisnis Otak-Otak Abang Ade di Kota Batam? Itu ada cerita tersendiri. Mungkin awal dari merintis mengembangkan usaha, mungkin sudah banyak usaha-usaha lain. Jadi saya beralih kepada usaha kuliner. Jadi mungkin lebih mudah dan lebih gampang dicari orang. Karena saya mengembangkan usaha beralih kepada Otak-Otak, karena ini Otak-Otak ciri khas ya. Mungkin Kepulauan Riau sudah itu makanan khas zaman dulu. Mungkin seperti itu di Kepulauan Riau. Jadi tertariknya saya untuk Otak-Otak, saya membuka usaha untuk Otak-Otak karena bakalan kuliner tradisional ini bakal nggak akan punah. Dia berkepanjangan pastinya. Jadi kalau saya beralih kuliner keginian atau yang zaman sekarang mungkin ada masa. Kalau yang Otak-Otak nih dari zaman generasi orang tua mungkin dulu-dulu sampai sekarang masih dikenang orang, masih dinikmati orang. Tapi background Bang Hardi sendiri udah dekat sama Otak-Otak dari kecil atau gimana? Kalau Otak-Otak mungkin saya mulai mengembangkan usaha mengenal Otak-Otak ini. Jadi sempat jatuh bangun juga, terakhirnya memilih Otak-Otak ya Bang? Jadi usaha sudah banyak usaha, ternyata saya pilih makanan kuliner seperti Otak-Otak, ternyata ya tantangan juga banyak. Jadi daya tariknya pun juga ada, simple, cuma agak rumit lah dalam sisi produksinya. Dan ini juga merupakan salah satu makanan khas dari Kepulauan Riau ya Bang, Otak-Otak sendiri. Dan mungkin sekarang dikembangkan dengan banyak varian juga ya? Varian. Kalau variannya mungkin saya lebih dominan kepada Otak ikan dengan sotong. Mungkin ada yang putih. Ternyata bestseller kita lebih ke sotong sama ikannya. Tapi yang menjadi pakem dari Otak-Otak itu biasanya ikan ya? Ikan. Ya, hasil laut ya, seafood lah ya? Seafood. Nah kalau Pak Henry melihat Pak, eksistensi produk lokal di Kota Batam sendiri seperti apa Pak? Seperti Otak-Otak ini. Baik, saya sapa dulu lah. Ya. Pemirsa Batam TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap diberikan kesehatan di dalam keseharian. Apakah sebagai pengusaha, apakah
mungkin kita sebagai konsumen ataupun kita sebagai pegawai pemerintah maupun pegawai swasta. Yeah. Kita sambung masuk ke pertanyaan tadi yang terkait dengan eksistensi produk lokal di Kota Batam. Ya, kita lihat sendirilah bahwasanya khusus produk lokal di Kota Batam ini jangan khawatir. Saya melihat dan ini kita saksikan bersama, memang ada pasarnya sendiri ini. Ya, jadi memang tidak perlu khawatir. Contoh seperti makanan-makanan anak-anak sekarang ini yang dari Korea, yang dari Jepang, berbagai macam nama makanan, itu memang ada khusus pasarnya. Ada pasar tersendiri juga. Ada pasar tersendiri. Tapi khusus kuliner-kuliner tradisional seperti ini khusus pasarnya umur-umur kita. Ya, karena dulu seperti disampaikan oleh Pak Ardi, bahwasanya ini adalah makanan yang kita kenal perasaan kita kecil kemarin. Jadi kita mengingat kembali masa kita kecil yang berhubungan dengan makanan ini berpengaruh terhadap hasil jualan oleh pelaku usaha, dan kita juga sebagai konsumen ini pasti punya selera tersendiri terkait dengan makanan-makanan produk lokal, terutama yang berhubungan dengan makanan-makanan tradisional. Jadi saya sampaikan jangan khawatir, bagi pelaku usaha produk lokal di Kota Batam, kita punya pasar tersendiri. Apa yang kita lakukan, fokus terus kita jalankan. Tentunya ada tantangan-tantangan dan itu biasa. Kita harus hadapi. Berkembangnya suatu usaha itu tidak semerta-merta muncul langsung jadi, tetapi pasti ada prosesnya. Artinya peluang bisnis untuk produk-produk lokal itu masih terbuka lebar, Pak ya? Saya rasa demikian. Punya segmen tersendiri. Punya segmen tersendiri. Nah, saya ke Bang Andi. Bang Andi, tadi bisa ceritakan sedikit, Bang. Ini produk otak-otak sendiri di Kota Batam yang Abang Andi khususnya. Itu udah ada berapa tahun, Bang, di Batam? Bukanya dari kapan gitu? Ini menariknya juga. Saya buka ini kebetulan saya ini seorang ASN. Kebetulan kemarin COVID, awalnya COVID, jadi usaha kita yang lain itu stop. Ternyata di rumah bingung nih, jadi bingung apa mau kembang. Kebetulan kita berpartner juga dengan teman, apa yang kita harus kembangkan. Ternyata kita beralih ke makanan kuliner yang seperti otak-otak. Jadi sebelum COVID, saya sudah COVID, saya mulai jual otak-otak. Saya promosikan melalui online, teman kantor, melalui teman rekan yang ternyata kita hanya bisa kirim kan. Jadi hanya bisa melalui kurir. Jadi kita beralih ke otak-otak. Ternyata pas waktu di COVID itu sangat antusias nih, pesanan begitu banyak. Karena kan fresh, panas-panas, makanan, pengen mau keluar nggak bisa. Ternyata makan otak-otak juga bisa. Gitu. Berjalannya masa, ternyata mandat nih. Setelah, maksudnya dalam keadaan COVID itu stop. Jadi kita coba bertahan, turun naik. Kita mau pasarkan di mana-mana, semua tidak bisa. Mau dipasarkan di mall, tidak bisa, semuanya pada tutup. Nah, ternyata kita coba untuk bertahan melalui berjualan melalui online seperti itu. Jadi sampai sekarang, alhamdulillah sudah bertahan. Sekarang kita pun mulai berkembang ke daerah-daerah. Kita punya reseller seperti itu. Masuk ke mall, ke pelabuhan juga kita sudah. Nah, kalau di Batam sendiri pemasarannya udah kemana aja? Kalau di Batam sudah di mall Nagoya Hill sudah ada, di pelabuhan Sekupang sudah ada, terutama di Tiban Mutiara View, workshopnya kita. Artinya memilih pelabuhan-pelabuhan gitu. Pelabuhan, dari turis mancanegara. Iya, seperti itu. Gitu. Tapi peminat dari luar seperti apa, Pak? Alhamdulillah. Dari Singapura, Malaysia. Alhamdulillah sekarang kalau untuk Singapura, Malaysia, otak-otak Abang Adi, mereka udah antusias, pada udah tahu semua. Kadang juga kita pesan, malahan orderan mereka kita bawa ke Singapura, pakai hand carry aja. Seperti itu. Kalau dari Dinas Koperasi dan Ekonomi Mikro, Pak, sendiri, itu dukungan dari pemerintah Kota Batam sendiri terhadap produk lokal di Kota Batam seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Tentunya ini tidak hanya pemerintah Kota Batam ya. Kita skop nasional dari Kementerian Koperasi dan UKM
yang terkait dengan penguatan terhadap pelaku usaha ini memang sudah menjadi program, menjadi program pemerintah. Itu tidak hanya di dinas koperasi, tetapi di instansi vertikal lainnya seperti BI, mereka punya binaan. Kemudian Kemenkumham, ya kan, di Bea Cukai, mereka juga punya binaan. Kemudian perbankan lainnya seperti Mandiri, macam BNI, izin saya sebutkan nama perbankannya, dan mereka juga punya binaan. Karena di sini ada kepentingan bagi mereka. Kalau kita sebut ini simbiosis mutualismenya. Ya mungkin para pelaku usaha membutuhkan modal usaha, permodalan, tetapi bagi perbankan mereka membutuhkan nasabah, ya kan, untuk menambah para pelaku usaha ini yang berhubungan terkait dengan perbankan dengan mereka, ya kan. Jadi ini program ini merupakan program pemerintah dari dulunya. Ini memang sudah sampai ke daerah-daerah seluruh Indonesia. Ini penguatan terhadap pelaku usaha terkait dengan produk lokal. Ya memang kan di masing-masing daerah itu ya produk. Seperti hari ini kan kita bercerita terkait sama kuliner otak-otak Abang Ade, ya kan. Ya, kalau di Kepulauan Riau ini kuliner seperti otak-otak ini memang sangat dikenal. Sudah familiar. Apalagi kalau kita ke Tanjung Pinang misalkan, itu di pelabuhan itu mereka menawarkan otak-otak ini sepanjang jalan kan. Nah, jadi memang ini memang kuliner yang betul-betul merayat. Ya, jadi di sisi pemerintah Kota Batam terus memberikan dukungan, kemudian dalam bentuk apa saja. Makanya di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kita ada beberapa program yang berhubungan dengan pembinaan terhadap pelaku usaha ini. Berbagai macam diklat kita buat, kita laksanakan melalui anggaran APBD tentunya. Ya, seperti terkait dengan diklat pemasaran, kemudian diklat packaging, kemudian mungkin bagaimana mengelola administrasi keuangan dari pelaku usaha sendiri. Jadi dukungan dari pemerintah terkait dengan pelaku usaha di Kota Batam, terutama produk-produk lokal ini sangat menjadi perhatian. Mungkin produk luar Batam juga kita dukung, apalagi produk lokal, Pak ya. Betul sekali. Baik. Nah, kalau Bang Hadi sendiri, kita tahu kan otak-otak ini sudah familiar banget di masyarakat Kepri, juga di masyarakat Malaysia dan juga Singapura. Nah, ini kan banyak pebisnis atau UMKM sejenis otak-otak ini di Kota Batam sendiri. Jadi Bang Hadi gimana menanggapi persaingan antar UMKM gitu? Bisa bertahan sampai sekarang seperti apa gitu? Mungkin kalau untuk persaingan seperti otak-otak, memang orang banyak jual otak-otak. Mungkin di daerah-daerah di Kota Batam ini. Jadi kita memang kebanyakan orang yang jual otak-otak tahunya dari Tanjung Pinang nih, tahunya dari otak-otak Pinang, otak-otak ini nih. Kalau saya memang harus buat otak-otak khas Batam. Jadi itu dia. Berarti otak-otak Abang Ade berarti yang Batam punya, bukan Kepri punya, bukan Tanjung Pinang punya. Jadi orang kepada masyarakat, oh ini Tanjung Pinang punya ya, selalu seperti itu. Jadi kita buat ini, oh enggak, ini khas Batam. Oh ternyata terus menerus konsumen pada memesan dengan kita, oh ternyata alhamdulillah ya mereka daya minatnya sangat tinggi. Jadi kalau ada wisatawan ke Batam nggak perlu ke Pinang dulu nyari. Nggak perlu. Batam udah ada ya. Udah. Khas Batam sendiri. Malahan orang yang berliburan ke Pinang, ke Bintan, balik ke Batam nggak perlu. Malahan orang Batam pun yang ke Bintan bawa oleh-olehnya udah pesan di sini aja. Ngapain dia bawa-bawa tentengan lagi? Sudah ada pada datang, ini baru mau pulang dari Tanjung Pinang. Kenapa nggak beli dari sana? Ya udah di Batam sudah ada, kenapa nggak? Seperti itu. Jadi mungkin cita rasa kita jaga seperti itu juga. Kebetulan ya mungkin sistem pemasaran kita mungkin dan ciri khas rasa
mungkin mungkin bagi mereka yang cocok dengan kita ya pasti beli dengan kita lah, seperti itu. Baik, Bang Andi, Pak Hendrik, kita tahan lagi nih. Jam-jam kita nanti mungkin di segmen kedua kita bahas mengenai tantangan-tantangan dari produk lokal sendiri. Ya, bisa Batam TV, jangan kemana-mana karena bincang-bincang kita terkait eksistensi produk lokal di Kota Batam akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Padan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam, yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di Kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Ya, bersama Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kota Batam. Dan kita masih membahas mengenai eksistensi produk lokal di tengah persaingan bisnis di Kota Batam sendiri. Dan kita masuk di segmen kedua. Tadi kita sudah membahas panjang lebar mengenai awal mula
bisnis atau otak Abang Ade ini dibuka. Dan segmen kedua ini kita mungkin akan berbincang mengenai produksi, bagaimana otak-otak Abang Ade ini diproduksi dan sampai sejauh mana skala produksinya sampai saat ini. Mungkin saya ke Bang Ade dulu. Nah, dari awal Abang buka otak-otak Abang Ade ini, mungkin dulu bisa produksi satu harinya segini dan berkembang sekarang sudah sebesar apa Bang? Kalau di awal sih, mungkin dari awal ya. Kalau dari awal, sayanya mungkin cukup dengan 1000 pieces atau 500 pieces kita sudah stop. Karena sesuai. Karena dulu awal kan kita turun ke jalan nih. Turun ke jalan, nantinya pesan tunggu telepon dari pesanan, baru bakar, baru. Jadi mungkin ikan kita paling sedikitnya itu mungkin produksi 20 kilo, 10 ke 20 kilo. Jadi sekarang sudah mulai, alhamdulillah karena sudah mulai banyak reseller juga, kita pun udah kembangkan ke Riau mungkin. Jadi di Riau itu kita udah buka otak-otak Abang Ade khas Batam. Jadi cabang Batam. Di luar provinsi. Udah di luar provinsi. Jadi kebetulan di sana kita sudah sekali kirim itu otak-otak adonan itu 100 kilo. Sekali kirim itu mungkin seminggu nanti minta lagi seperti itu. Jadi sekarang kalau untuk kota Batam kita produksi ikan itu paling sedikitnya 50 kilo untuk di Batam. Tapi sekarang kita karena sudah berpartner dengan tukang ikan yang di pasar, mereka ada kita tinggal terima. Mau 100 kilo kita sekarang terima. Jadi kita ambil cara sistem pengolahannya lagi. Jadi biar ikan itu tetap fresh, ya segar, sampai dari pasar fillet, terus sampai di rumah cuci, digiling, terus kita kemas per kilo, baru di freezer. Itu untuk bahan mentah ikan ya, ikan aja. Bahan bakunya. Jadi pun cara sistem bumbu pun kita sudah rubah, tidak seperti dulu. Dulu mau produksi baru buat olah ikan, olah bumbu di situ. Nanti jam sekian baru bisa jual sorenya. Sekarang enggak, kita sekarang sudah alih cara sistemnya lagi. Jadi lebih menghemat waktu, menghemat produksinya, lebih menghemat kerjanya. Jadi kita produksi bumbu awal sampai 60 kilo juga, kita kemas per 6 kilo per 6 kilo. Ikan per kilo. Jadi per 6 kilo bumbu, 5 kilo ikan baru kita satukan. Jadi kita stok ikan di freezer itu sekitar 100 kilo atau 200 kilo. Bumbunya kita harus sebanyak ikan. Jadi kita sediakan peti esnya seperti itu. Jadi kita gabungkan, kita olah, kita produksi. Setelah itu kita masukkan di Tupperware atau di tempat sekitar satu box itu sekitar 7 kilo. Jadi kita masuk freezer, susun. Itu sekitar 20 Tupperware kita masuk. Jadi pekerja ngambil langsung packing ke daun. Jadi kita stokkan aja daun ini sekitar dalam freezernya 1000 atau 2000. 1000-2000. Pieces. Jadi tinggal opor ke mall, opor ke pelabuhan, tinggal ada pesan, bakar langsung press, langsung kemas. Tapi kalau untuk daunnya sendiri Bang, ini di Kota Batam sendiri susah nggak dapat daun kalau gitu? Kalau bahan baku daun mungkin sekarang ini sangat gampang. Gampang. Kalau mungkin di bulan puasa agak sulit karena orderan banyak. Pesanan kita pun daun banyak. Gitu. Biasanya kalau untuk biasanya paling kita 3 atau 5 ikat itu bisa dapat 2000 to 3000 pieces. Seminggu kita mungkin udah order lagi 3 atau 4. Oke, udah otak yang dari tradisional udah inovasi juga. Inovasi, udah. Produksi yang lebih modern. Gimana Pak Andi melihat ya Pak, yang produksi produk-produk lokal ini yang sudah dimodernisasi gitu? Ya memang itu harus Pak ya. Ya, jadi inovasi dari pelaku usaha ya harus terus berpikir bagaimana kita berinovasi untuk menghemat waktu, menghemat tenaga, kemudian juga cita rasa tidak berkurang. Seperti tadi disampaikan, masuk ke dalam freezer,
Ya, ini merupakan inovasi-inovasi yang bagus supaya nanti hasilnya tidak habis ke waktu, karena bertambah pegawai, kalau bagi pemerintah bertambah pegawai yang lebih bagus karena banyak serap tenaga kerja. Tadi bagi para pelaku usaha itu tidak produktif. Ya, jadi memang biaya, menambah biaya termasuk dengan penggajian dan lain sebagainya. Dan itu memang itulah gaya daripada pelaku usaha untuk meningkatkan produksinya melalui berbagai macam inovasi untuk memudahkan pekerjaan dan lain sebagainya, termasuk tenaga kerja. Nah, kalau untuk inovasi dari packaging sendiri, Bang, mungkin orang-orang kenal kan otak-otak cuma pakai daun gitu. Tapi kalau untuk orang beli pakai partai banyak, partai besar gitu, mungkin inovasinya seperti apa? Packaging dari packaging seperti kotak kita ada sediakan. Jadi satu kotak yang besar 100, yang sedang 50. Itu dua jenis kotak. Jadi kita pun sekarang ada yang mau minta 25, mau dipecah-pecah nih Pak, mau bagi oleh-oleh keluarga. Jadi kita buat satu kemasan, isinya 25, tapi dalam satu kotak itu 100. Jadi dia minta dipecah-pecah. Oke. Dulunya kan minta kita cuma kertas paper bag, kita masukkan, kita bagi-bagi, sekarang kita gunain kotak. Jadi mungkin lebih higienis lah, lebih bagus, cantik dibawa. Tapi ini memungkinkan Pak, mungkin dibawa untuk misal di keluar kota atau keluar provinsi, itu bisa bertahan berapa hari? Ada yang jual mentah juga atau gimana? Ada, kalau mentah mungkin kita nggak anjurkan ya, karena berisiko dia bisa cepat naik santan. Kalau kenapa kita udah bakar, kita ada sistem sekarang frozen nih, ada permintaan untuk di bandara nih sekarang nih, kebetulan ada reseller kita juga untuk di bandara, jadi frozen, jadi udah dibekukan, jadi sudah dibakar, dibekukan, mereka tinggal panasin pakai microwave atau pakai teflon seperti itu. Jadi lebih bagusnya memang sistem packagingnya diutamakan sih sebenarnya. Tapi kalau kita bicara packaging Pak Henry, ini ada bagi para pelaku UMKM khususnya makanan ini ada standar tersendiri nggak dari dinas sendiri? Packagingnya harus kayak gini atau seperti apa gitu Pak? Oh, kalau gitu tidak. Ya kan ini tergantung daripada pelaku usaha. Semakin menarik packaging ini, semakin membuat para konsumen kita penasaran lihat packagingnya. Itu saja. Kalau terkait dengan packaging seperti ini, packaging harus begitu tidak. Tetapi yang paling penting, packaging ini harus paling tidak dapat mengamankan dalam artian tidak terkontaminasi dari luar. Jadi artinya memang betul-betul tertutup rapat, kemudian juga faktor kesehatannya bisa terlindungi daripada kuliner itu sendiri. Ya. Nah, kalau kita bicara pemasaran, Bang Henry, ini kan udah sampai Malaysia dan Singapura. Gimana nih cara Abang memperkenalkan otak-otak Batam ini ke mancanegara gitu? Mungkin dari platform apa gitu? Kebetulan kebanyakan ya yang dia awalnya customer kita, dia pelanggan kita tetap. Ternyata dia pengen buka nih di tempatnya, gimana sistemnya? Kita beri kemudahan. Mungkin satu adonannya kita harga di sini jual 90, malahan di luar sana kayak jadi 60.000, 65 sekilonya, lebih murah. Kenapa? Karena itu dia, kita pengembangan. Jadi kita mengembangkan biar mengenal di sana, jadi biar lebih luas lagi, lebih dikenal. Mungkin dalam segi pemasaran mereka bisa harga seperti harga Batam. Pun kita bantu mereka. Langganan-langganan kita yang ada di luar mancanegara atau di luar negeri, di luar daerah, kita infokan. Ternyata kita sudah buka nih di sini. Jadi mereka lebih tahu. Jadi membantu pelaku usahanya juga di sana. Cuma pelaku daerah rata-rata minta khasnya tetap ada otak-otak Bang Ade, dia maunya begitu. Kalau kita kan ya terserah kalau mau buat nggak bisa. Orang taunya Batam loh, Kepulauan Riau, Kepri yang punya khas otak-otak seperti ini. Tapi kalau kita bicara cita rasa, kan kita tahu penduduk Batam sendiri multiras gitu, dan etis. Mungkin otak-otak ini khusus cocok sama lidah orang Melayu misalnya. Tapi gimana Abang menanggapi ini? Mungkin ada komplainan dari cita rasa yang berbeda gitu. Gimana masukannya, seperti apa biasanya? Kalau untuk komplainan, awal mungkin banyak. Awal saya buka, ada kemasinan, ada kemanisan, ada kepedasan. Itu. Ternyata
dengar orang-orang rata-rata komplain, ini kemasinan, ini kan. Jadi saya ambil gimana nih caranya. Jadi saya mulailah menghitung. Ternyata yang ini lebih asin, ini manis. Berarti semuanya garam dikurang, gulanya tetap dikurang. Seperti itu. Jadi sekarang ini, alhamdulillah, customer kita pun puas rasa, mungkin dia bilang, oh ini bumbunya nggak pelit, ini lebih banyak bumbu daripada ikannya. Kalau setengah orang kan lebih banyak ikan daripada bumbu, tapi hambar. Jadi khasnya itu otot-ototnya bumbunya kurang lah. Selalu seperti itu orang rasa. Dan itu orang selalu menggunakan tepung. Tepung itu jadi kenyal seperti bakso jatuhnya, bukan otak-otak. Kalau kita mungkin bukan tidak menggunakan tepung ya. Cuma kalau kita sudah partai banyak, saya sudah mengadon itu sekali 60 kilo adonan, itu cuma kita menggunakan maizena-nya itu 2 kilo. Jadi kalau dihitung per kilonya adonan itu hanya 2 sendok makan aja kalau dihitung. Cuma kita pengolahannya dalam partai banyak. Kita nggak bisa. Saya sekarang ini kalau disuruh buat 3 kilo, 4 kilo, 2 kilo udah lari. Jadi nggak bisa lagi. Jadi itu yang saya harus menjaga, cita rasanya gimana. Buat sekian banyak ternyata nggak, daya belinya kurang. Saya bingung nih. Dulu-dulunya lempar ke paret. Naik santan dulunya penjual turun-turun tanpa menggunakan showcase, pakai box es. Ternyata karyawan nggak tahu lengah, naik santan buang. Ternyata saya sudah alih. Yang naik santan dia bukan basi, cuma agak masam. Kita nggak buang, kita olah jadi bumbu kerupuk. Jadi buat keripik, dulunya masih minat orang, oh enak kerupuknya, ini kerupuk otak-otak. Sekarang menunggu yang tak laku, nggak dibakar ini nggak ada lagi. Jadi malahan saya kebingungan ya, jangan dulu lah. Jadi kita fokuskan dulu. Kalau ke keripik, kalau ada stok, karena nggak laku kita buang. Sekarang nggak, ini sore kita jual, sore dia masih layak, kita udah frozen. Sudah menunggu yang 1.000-2.000 pieces yang frozen. Seperti itu. Nah, kalau dari dinas sendiri Pak, ini ada program khusus nggak untuk produk-produk lokal, Kepri misalnya? Latihannya atau program dukungannya seperti apa? Baik, terkait dengan produk lokal, ya memang seperti saya sampaikan tadi, kita di daerah itu tentunya kuliner daerah ini kan dia punya khas masing-masing ini. Ya, jadi memang pada dasarnya para pelaku usaha di Batam itu memproduk khusus untuk kuliner, memang makanan-makanan khas Melayu Riau, Melayu Kepri, ya kan. Jadi memang terkait dengan program-program kita, ya, saya sampaikan pada saat ini kita sering melaksanakan berbagai macam diklat. Ya, berbagai macam diklat. Tetapi kita tidak khusus diklat kuliner tertentu. Nah, itu tidak bisa kita. Karena kan berbagai macam kuliner yang di Batam ini kan. Tetapi diklat-diklat yang kami laksanakan itu yang berhubungan, yang pertama motivasi. Kemudian ya packaging. Ya, packaging kuliner ini dengan kuliner itu beda-beda. Ya, itu ya memang tergantung daripada selera dari pelaku usaha juga. Kalau kulinernya ini packagingnya kira-kira seperti apa. Tetapi para narasumber yang menjadi narasumber di kegiatan diklat ini narasumber yang sudah berpengalaman tentunya. Jadi mereka memberikan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan packaging misalkan, ya mereka betul-betul merangsang para peserta diklat ini untuk membuat kemasan sebaik mungkin. Nah, kemudian yang berhubungan dengan kegiatan diklat tadi packaging, kemudian ya mungkin diklat yang berhubungan dengan pembiayaan misalkan. Dan ini juga menjadi perhatian bagi kita, narasumber yang berpengalaman. Jadi mereka ini tidak habis biaya terkait dengan memproduksi kuliner yang kemungkinan nanti bisa saja tidak terjual, sehingga biayanya kalau bahasa kita sekarang ini ya tekor lah, tak beli modal, jangan kamu untung, modalnya tak balik gitu kan. Jadi kami sering melaksanakan kegiatan-kegiatan diklat dalam rangka meningkatkan para pelaku usaha ini di dalam memproduksi produk-produk lokal yang ada di Kota Batam. Terus terang kami tidak bisa memberikan diklat khusus
Nggak secara langsung. Misalkan produk ini nggak bisa, karena yang hadir itu nanti ada yang tukang keripik, ada yang jual bakso, ada yang tukang para pelaku usaha otak-otak. Ini apa namanya nih? Roti gendang. Nah, jadi mereka gabung di sana ya secara umum yang kita dapat informasi. Tetap berhubungan ya, Pak? Tapi tetap berhubungan dengan mereka sebagai pelaku usaha. Baik, Pak Edi. Ya. Bang Edi, kita tahan lagi bincang-bincang kita. Udah terasa di segmen kedua. Bisa jangan kemana-mana karena dialog khusus terkait eksistensi produk lokal di tengah persaingan bisnis di Kota Batam akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Padan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di Kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city.
Ya, bisa Batam TV, kita kembali lagi di dialog khusus Batam Televisi bersama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kota Batam. Dan terkait eksistensi produk lokal di tengah persaingan bisnis, di mana tadi kita bahas mengenai otak-otak abang adik, di mana sempat jatuh bangun, akhirnya selesai pandemi, memutuskan untuk bisnis produk lokal seperti otak-otak, dan akhirnya berkembang seperti sekarang menjadi besar dan mempunyai cabang di mana-mana. Dan kita masuk di segmen ketiga, mungkin kita akan berbicara terkait tantangan terbesar dari bisnis produk lokal di Kota Batam. Saya ke Bang Andi dulu. Sebenarnya apa yang menjadi tantangan terbesar sama Bang Andi sendiri dalam mengembangkan produk lokal ini, khususnya di Kota Batam? Mungkin masalah harga jual atau seperti apa gitu, pemasaran? Kalau tantangannya dengan harga jual mungkin relatif ya. Kalau mungkin nggak ada tantangan kalau dengan harga asal cocok masuk untuk kita karyawan, untuk bahan baku kita nggak ada, mungkin nggak terlalu masalah dengan harga. Dengan harga 2.000 per pieces masih bisa bertahan. Ternyata karyawan sekian aja kita sanggup membayarnya, ternyata bertahan. Dengan harga sotong dengan 3.000, kalau ikan 2.000, sotong 3.000. Cuma kita sekarang persaingan ini yang kita beratkan ini mungkin tidak terlalu fokus kepada saingan ya. Cuma cara sistem pemasaran penjualan itu mungkin di sini di Kota Batam ini sewa di mana sini harganya sudah mahal. Jadi kita berharap nih kepada pemerintah coba seperti ini, Jogja nih informasinya nih, hotel-hotel itu ada spare tuh untuk pelaku usaha tuh. Jadi oleh-oleh itu kalau kita kemarin pernah saya jumpa dengan marketingnya di hotel di Kota Batam ini. Di Bandung Pak kita wajib, di Jogja kita wajib loh Pak. Kami saya harus ada galeri. Jadi saya harap seperti itu. Jadi turis lokal mau turis mancanegara pun datang. Sekarang kan turis-turis sekarang ini nggak mau ribet, yang belanjanya nggak mau bla bla bla. Atau mungkin nggak ada waktu juga. Nggak ada waktu untuk dia foto aja udah habis waktunya. Ternyata ada nih, ternyata macam kita nih pernah kemarin diundang oleh Bank Mandiri untuk hadir acara rakor mereka. Ternyata antusiasnya yang menghadiri seluruh Indonesia itu nggak ribet. Oh, ini ada otak-otak A, otak-otak B. Oh, ini saingan rasa. Ternyata otak-otak Abang Andi lebih Pak, tinggal antar ke hotel. Kita berangkat jam 6 pagi, berarti jam 4 subuh sudah ada di Redsen. Jadi tinggal gampang, udah mudah kan caranya. Kalau seandainya kita ada outlet di setiap hotel, kita udah nggak perlu lagi mereka yang menginformasikan kepada kita, malahan tamu kepada pihak hotel sudah kita bisa antar. Berarti ada perannya di situ lah sebagai pemerintah untuk bagaimana caranya nih masuk ke hotel-hotel, ke tempat wisatawan. Tapi di Batam belum. Di Batam, rasa saya di Batam belum ada seperti itu. Mungkin ada di Turi, mungkin jangkauan ya jauh, belum tidak semaksimalnya lah. Ya jadi karena mungkin nggak ada memperkuatkan untuk mereka ya. Jadi mereka ya antara iya dan tidak aja lah nerima. Coba diperkuatkan lebih bagus seperti itu. Jadi mereka ada spare tempat lah, setidak-tidaknya seperti itu. Jadi kita gampang nih, weekend kita sudah antar produk-produk kita di sana, sudah apalagi kita ada macam otak-otak udah frozen, luti gendang juga kita coba menambah produk seperti luti gendang. Tapi saya ke Pak Endi, kalau kita bicara produk lokal Batam atau produk lokal Kepri, itu sejauh mana sudah berbicara mungkin di lingkungan nasional dulu Pak, seperti apa? Produk Kepri dikenal di nasional seperti apa? Ya, produk Kepri yang terkenal secara nasional kita yang namanya produk lokal Batam. Ini kan berbagai macam ini. Mulai dari ada kuliner di sana, kemudian ada craft juga, ada fashion juga, ya kan. Jadi memang kalau boleh saya sampaikan bahwasanya yang sudah mungkin dari daerah luar yang sering datang ke Batam itu yang produk yang sudah mulai terkenal itu kalau di Batam ini saya rasa berbentuk fashion. Sekarang ini kita mengenal ada batik ya. Batik. Nah, itu batik khas Batam, yaitu batik Marlin kan. Ya memang kalau batik ini memang saya rasa
sudah cukup terkenal karena juga ketua di Kenalsda sering melaksanakan kegiatan-kegiatan fashion show yang memunculkan bahan dasar batik Marlin Batam, khas Batam. Fashion show yang saya dapat sampaikan yang berhubungan dengan sudah dikenal secara nasional. Tetapi kalau kuliner lain, jangan salah. Kita seperti mie Tarempa. Mie Tarempa itu bagian yang dicari kalau orang datang ke Batam. Ya, terutama luti gendangnya yang frozen. Itu saya sering lihat mereka-mereka dari luar kalau datang ke Batam itu sering pesan luti gendang ini. Ya saingannya yang Abang Adik juga lah. Abang Adik ini tidak hanya otak-otak, mereka juga ada luti gendang yang cita rasanya tidak jauh beda. Nah kalau luti gendang sendiri Bang, ini waktu otak-otak ada, luti gendang sudah diproduksi atau ini produk baru? Dulu kan saya coba nih ke jual otak-otak, mungkin saya ke mall nih. Terus sewa mungkin sekarang udah nggak COVID lagi, mahal. Jadi saya nambah nih produk apa yang harus untuk menambah otak-otak. Tapi kan kita fokusnya di otak-otak. Karena kita ada mitra pelaku usaha, mungkin kita berkolaborasi dengan mereka. Dia menjual otak-otak kita jual luti gendangnya. Seperti itu. Jadi saya hadirkan luti gendang ke pelaku, minta ke para pelaku usaha. Artinya berkolaborasi. Iya, seperti itu. Pelaku usaha sama-sama lah. Jadi saling dia mengambil otak-otak dengan kita, saya ngambil luti gendang dengan dia. Nah, tapi yang sesuai verifikasi yang sesuai ya. Saya menguntungkan seperti itu. Jadi saya nggak ribet lagi nih bikin luti gendang, karyawan lagi, nambah lagi, toh hasilnya juga sama kok. Jadi saling membutuhkan lah antara pelaku usaha seperti itu. Dia pesan dengan saya luti otak-otak 2.000, saya pesan luti gendang 2.000 seperti itu. Kalau untuk pemanfaatan sosial media seperti apa? Dari produk Bang Adi? Kalau sosial media saya lebih ke Google. Google lebih cepat, mereka datang langsung ke tempat. Kalau mungkin dari GoFood, mungkin dari TikTok, dari satu lagi Gojek ya. Mungkin kita sementara ini agak tutup karena mereka harga ya. Mendingan dia bayar, kita kirim gosen, tapi harga kita nggak up. Kita harga nggak tinggi. Jadi kalau mungkin kita ada biaya admin mereka dari pihak-pihak online kan banyak. Jadi kita mungkin sementara ini kita lebih fokus ke Google, ke WhatsApp pada orang ke orang lah. Seperti itu. Kalau datang langsung ke sini bisa juga? Bisa. Kebanyakan datang juga itu. Kebanyakan datang ke sini malah datang dari Google. Loh rumahnya, tempatnya nggak nampak otak-otaknya, ada jualan otak-otak. Ternyata sekali masuk lah. Rupanya sudah banyak rupanya produksi di dalam. Tapi ini udah sama juga dengan para agent travel Bang. Saya bawa tamu dari Malaysia ke sini. Sekarang sudah para agent-agent sekarang travel, drive, tukang supirnya sekarang sudah pada datang ke sini udah pesan ke kita. Karena di situ kita berikan komisi buat mereka ya. Jadi tapi harga kita nggak akan rubah. Kita harga tidak akan rubah. Jadi ini harganya 2.000 jadi 2.500 enggak. Tetap, cuma komisi tetap kita. Itu saling sama, kita sediakan karyawan yang jual kan digaji juga seperti itulah. Setiap harinya. Sejauh mana bisnis otak-otak dari Abang Adi ini membuka lapangan kerja di Kota Batam? Sekarang karyawannya ada berapa? Sekarang karyawan mungkin di rumah ada 3 untuk produksi. Kalau yang lainnya untuk jualan. Di mana setiap outlet jualan ada kita karyawan terutamanya. Jadi ada juga karyawan yang mundar-mandir, ada karyawan yang antar, dan itu dengan karyawan mundar-mandir seperti saya pengiriman melalui kapal, karyawan juga. Karena ada sewa angkat barang, porter, itu udah termasuk gaji. Oke, terakhir dari Bang Adi dulu, apa harapannya kepada pemerintah Kota Batam? Harapan bisnis produk lokal Bang, di Kota Batam ini. Harapannya kepada pemerintah ya, terutamanya dinas yang terkait lah, untuk bagaimana cara mengembangkan pelaku usaha biar lebih maju dan itu membuka lahan
tempat di mana mereka bisa memasarinya. Nah, seperti yang saya sampaikan ya, macam di hotel-hotel seperti itu. Kalau di Turi itu di resort, turisnya nggak ada mau kemana-mana, nikmati suasana resort. Habisin waktu di sana. Habis gitu di sana, yaitu waktu time sekarang macam di Nongsa dia menghabiskan waktu di sana, ya terminalnya ada di sana. Jadi kita yang perlu jemput bola di sana gitu. Jadi kan seperti itu. Jadi setiap pelabuhan internasional tuh tolong diarahkan gimana nih spare, bagaimana ada pelaku usaha seperti di situ. Jadi macam di Nongsapura tuh siapa yang mau jualan di situ? Nggak ada. Harganya pun mahal. Jadi ya itu dia. Jadi coba dimaksimalkan lah bagaimana para pelaku usaha bisa mengembangkan usahanya, berjualan di tempat yang dimana para pengunjung yang pada berdatangan sana, yang lebih ramai lah seperti pelabuhan. Tapi dari pemerintah sendiri ada showcase atau ruang pameran sendiri Pak untuk produk-produk lokal khas Batam ada? Baik, di pemerintah kita di Dinas Koperasi Usaha Mikro memang sering kita melaksanakan kegiatan bazar. Kegiatan bazar itu bukan hanya dilaksanakan oleh pemerintah, tapi pihak swasta juga, EO itu sering melaksanakan kegiatan-kegiatan bazar. Jadi emang ini terus kita dukung terkait dengan bagaimana pelaku usaha dapat memasarkan produknya, gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita memang sudah memiliki Perda nomor 2 tahun 2023 terkait dengan pemanfaatan ruang-ruang publik untuk ditempatkan oleh para pelaku usaha untuk dapat berjualan di sana. Dan ini terus kita gesah. Memang perdanya baru, Perda nomor 2 tahun 2023. Ya, saya dengan kawan-kawan terus berusaha koordinasi dengan pihak-pihak perhotelan, macam di bandara, macam di pelabuhan-pelabuhan. Ya, tapi memang ini agak sedikit mengalami kendala lah, ya kan? Kendala terkait dengan yang punya ruang publik tadi. Kalau punya pemerintah aman, tapi kalau ruang publik ini misalkan di mall, swasta, ini memang mereka pada dasarnya ingin mendapatkan hasil sewa yang sebesar-besarnya. Mereka cari untung juga. Mereka cari untung. Nah, tetapi memang di Perda itu menyebutkan minimal 30% daripada ruang publik itu diarahkan untuk ditempati oleh para pelaku usaha mikro, tapi memang tidak gratis. Masih sewa, tapi sewanya di bawah pelaku usaha menengah umum lah. Nah, ini khusus untuk pelaku usaha, dan kita terus gesah. Ya mudah-mudahan lah. Memang kegiatan-kegiatan bazar kalau di Kota Batam ini kita bisa lihat sendirilah. Seperti di Harbor Bay itu setiap minggu ada aja bazar. Nah, ini dari masing-masing EO, dari masing-masing pembinanya kadang-kadang dari Cukai, kadang-kadang dari BI, kemudian dari EO sendiri. Ya, ini minta izin, ya kita berikan rekomendasi segala macam, kita terus dukung lah. Yang jelas para pelaku usaha ini kita berharap terus berkembang, dan ini juga sebagai penopang daripada perekonomian daerah. Baik, terima kasih Pak Eli. Panjang lebar tadi ya. Cukup berkesan ini penjelasannya. Bang Hadi sedikit, kalau mau dapat produk otak dan roti gendang Abang Hadi ini bisa kemana Bang? Ini alamatnya di mana gitu? Ini sekarang bisa di Nagoya Hill juga ada, di Pelabuhan Sekupang juga ada, ya, dan juga setiap bazar mungkin kita ikut juga bazar-bazar di mana-mana. Yang jelasnya di workshopnya bertempat di Tiban, Perumahan Mutiara View, Blok A1 nomor 1 Sekupang. Dan mungkin di line telepon ada di sana 0812 70 72 777 9 Bang ya. Ya. Baik. Makasih Bang Hadi untuk waktunya. Sama. Dan Pak Hadi juga terima kasih penjelasannya Pak terkait inovasi dan eksistensi produk lokal di Kota Batam hari ini. Semoga sama-sama kita berharap semoga produk lokal Kota Batam dan juga Kepri dapat lebih bersaing di kancah nasional maupun di kancah internasional. Baik, Bisa Batam TV, demikian bincang-bincang kita terkait eksistensi produk lokal di tengah persaingan bisnis di Kota Batam. Akhir kata saya Mas Syari pamit dari hadapan Anda beserta yang bertugas juga pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Batam TV, inspirasi Kepri.